Latar belakang dari kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah antara lain belum menyeluruh pemahaman rekan-rekan guru tentang penerapan konsep inti budaya positif seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian, sebagian besar murid tidak menyenangi pelaksanaan aturan sekolah. Hukuman yang diberikan saat melanggar aturan cenderung membuat mereka malu, tertekan, serta menimbulkan dendam. Tolok ukur dari kegiatan diseminasi positif antara lain terlaksananya diseminasi konsep budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dibuat wali kelas, guru, dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan penerapan segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan guru semua dari SMA Indramayu? Alhamdulillahirobbilalamin wa syukurina nasta'in wa ala kulli wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena kita ucapkan syukur, tak lupa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul pada acara diseminasi dalam disiplin positif. Yang kedua, kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Saudara SPD, yang saya hormati Bapak Kurikulum, Ibu Ujian SPD, yang saya hormati Ibu Waka bagian kesiswaan, Ibu Astuti SPD, dan seluruh kawan-kawan guru SMA 1 Indramayu yang saya banggakan dan saya cintai pula. Pada kali ini kami ditugaskan sebagai CBP untuk mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah kepada kawan-kawan sesama rekan guru. Pertama, konsep inti dari budaya positif adalah mengenai perubahan paradigma belajar atau cara berpikir. Kemudian disiplin positif itu sendiri, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai ini tidak memandang dari suku, ras, agama atau apapun. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi yang melandasi perilaku budaya positif. Posisi kontrol guru kita sedang kita gunakan nanti untuk memanajemen terhadap masalah yang ada pada siswa. Keyakinan kelas yang ditumbuhkan pada siswa. Kemudian restitusi. Selanjutnya ini akan kami tampilkan video yang mungkin memotivasi untuk pertemuan kali ini. Nanti siapa yang mau menanggapi silakan. Selanjutnya video akan
videonya cukup menarik dan apalagi karakternya lucu, ya kan Bu? Silakan jangan terlalu terpengaruh dengan videonya sampai terangkat. Silakan yang mau menanggapi terhadap video tersebut. Silakan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi tampilan video keterkaitannya dengan apa yang akan Bapak sampaikan, di mana di situ Bernard itu sama dengan halnya kita sebagai pendidik ingin mencapai sesuatu. Kalau Bernard itu ingin mencapai sampai puncak, mungkin kita di sini juga ingin mencapai sampai puncak. Yang itu adalah pencapaian dari visi sekolah kita. Nah, di awal tadi juga Uji Bernard juga menyiapkan perbekalan di awal untuk sampai kepada tujuannya. Nah, mungkin dikaitkan dengan video Bapak, mungkin di sini tadi Bapak ingin sampaikan tentang penyebaran disiplin positif. Nah, itulah yang akan menjadi bekal kita untuk mewujudkan cita-cita sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Bintaro. Mungkin itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bu Farida atas tanggapannya. Ya, jadi video ini berkaitan dengan budaya disiplin positif yang akan kita gerakan di sekolah kita, yang bisa berkaitan dengan visi-misi sekolah. Semoga kita dapat melanjutkan visi-misi sekolah sesuai apa yang kita rencanakan. Nah, tentang paradigma belajar, paradigma baru itu kita dititikberatkan adalah ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Jadi pembelajaran itu kalau bisa dirancang dengan prinsip diferensiasi. Kemudian para siswa itu dididik sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Yang keseluruhannya bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Elemen yang di bawah profil pelajar Pancasila yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Tujuannya adalah mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan yang perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Pada hari ini adalah kita sebagai guru. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan aspek-aspek tertentu yang berkaitan tentang realitas. Nah, ini paradigma yang mungkin kita perlu perbaiki adalah paradigma tentang stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, realitasnya adalah kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda, tidak bisa disamakan. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang punya gambaran yang berbeda, tidak. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang bersama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Tetapi semua perilaku, baik itu kesalahan, punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi sesuai teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah saat bujukan yang gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah seharusnya adalah model berpikir menang, dan menang. Dalam disiplin positif itu dari kata disiplin itu berasal kata disiplina, artinya belajar. Mungkin kiranya disiplin itu ya penerapan peraturan, atau ternyata artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin tentang diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang tujuannya menumbuhkan kesadaran
salah didik tanpa memberi imbalan, ya, tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau ancaman atau maupun hukuman yang mungkin dilakukan sama mereka. Nah, kita sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga anak dapat berperilaku mengacu dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Ini pengertiannya, nilai kebajikan itu disepakati bersama, terlepas dari suku, agama, dan latar belakang apapun. Nilai-nilai ini merupakan payung yang dari sikap perilaku kita. Nilai-nilai ini merupakan fondasi untuk kita berperilaku. Nah, dalam kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, dengan elemen beriman, bertakwa, bertuhan yang esa dan berakhlak mulia, mandiri, kritis, berkeinginan global, gotong royong, kreatif. Selanjutnya di sebelahnya itu adalah sub elemen. Jadi kita misalnya mau merumuskan untuk penilaian, kalau bisa penilaian kelima, kalau bisa pakainya sub elemennya aja, elemen inti, yaitu toleransi, hormat, integritas, mandiri, empati, dan sampai dan semacamnya. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak mendengar orang lain, memberikan terbaik dari diri. Ini tentang kebutuhan dasar manusia yang mendasari perilaku manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang diinginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Ini ada sesuai dengan pendapat dari pakar psikologi yang sudah kami pelajari di CGP, bahwa kebutuhan manusia itu ada 5. Pertama, tentang bertahan hidup. Antara lain yaitu kebutuhan akan pangan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan tentang kasih sayang, kebutuhan akan koneksi sosial dalam dia bermasyarakat, kasih sayang dari keluarga atau kelompoknya. Kemudian kebutuhan tentang penguasaan atau powership. Kebutuhan ini berhubungan dengan suatu untuk mencapai kompetensi, terampil, diakui. Itu banyak anak kita yang juga diakui atas prestasi, keterampilan, dan didengarkan, serta rasa dihargai. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Kebebasan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah tentang hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka terlalu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Kesenangan. Kemudian kebutuhan yang terakhir itu adalah kebutuhan tentang kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain, bertawa, bersedot dengan kawan, itu atau tentang suatu kebutuhan hobi. Itu bisa juga kaitan juga dengan kebutuhan akan kesenangan. Seluruh manusia pasti punya kesenangan atau hobi-hobi tersendiri. Maka dari situ bisa juga mendasari perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu pada dasarnya ada 2. Pertama, motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar, dan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Kalau bisa kita tekankan adalah anak-anak itu berperilaku budaya disiplin itu motivasinya adalah intrinsik. Jadi dari diri dia sendiri yang telah menghargai dan mempelajari nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kalau kemudian motivasi esensi ini yang biasa kita secara sengaja atau sengaja lakukan untuk membuat anak-anak itu disiplin, yaitu antara lain menghindari kenyamanan hukuman. Kemudian imbalan penghargaan itu sebenarnya adalah motivasi intrinsik. Imbalan penghargaan sebenarnya adalah hukuman dalam bentuk lain. Jadi kalau bisa tidak perlu ada penghargaan atau penghargaan, imbalan itu terhadap sesuatu yang tentang budaya disiplin positif. Kemudian hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku yang bersifat memaksa, ya.
tanpa kesepakatan dan menciptakan anak gagal, identitasnya itu gagal. Kemudian pemberian yang baik, benda atau semacamnya, tapi pengendalian ini dibuat dengan syarat-syarat tertentu. Jika kamu bisa melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan ini. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, kamu tidak bisa mendapatkan itu juga. Nah, itu ada hukum tawar-menawarnya, kan? Kemudian di sini tugas guru membangun motivasi intrinsik agar siswa dapat berperilaku menjadi yang diinginkan dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Nah, disiplin positif tentang hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, merupakan hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi, berbeda lagi dengan hukuman, itu ada rencana, disepakati antara kedua belah pihak, tetap dibuat tidak keras, dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memotivasi murid. Kemudian restitusi yang terakhir, ini yang kalau bisa kita terapkan, ini yang ditekankan pada CGP agar bisa menerapkan restitusi. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya itu bisa kolaboratif dengan guru, melibatkan guru atau kawannya untuk mencari solusi. Jadi restitusi itu bukan dia membalas kesalahan, tapi dia diberi kesempatan memproses, memperbaiki kesalahan dia sendiri dengan berbagai macam solusi yang kita tawarkan. Selanjutnya, ini kelas keyakinan kelas. Ini mungkin belum kita lakukan sebelumnya. Kalau bisa ini kita lakukan tiap kelas. Wali kelas bisa membina anak-anaknya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa perlu keyakinan kelas? Atau bukan peraturan? Jadi keyakinan. Kalau berdasarkan keyakinan berarti motivasinya intrinsik. Apa yang diyakini? Keyakinan kelas ini dibuat bersama antara guru, murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif dalam kelas. Peraturan kelas bedanya, peraturan dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi biasanya kita seringnya membuat peraturan kelas tapi bukan keyakinan kelas. Kalau misalnya keyakinan kelas ditempel di kelas, jadi hasil dari diskusi anak-anak dalam satu lokal itu. Nah, keyakinan kelas ini umumnya tahapan-tahapan, yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas, mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis. Ini tahap prosesnya. Kemudian susunan keyakinan sesuai prosedur dalam bentuk positif. Tinjau kembali daftar pendapat, kemudian tinjau keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas itu dibuat, maka semua kelas, warga di kelas dipersilakan menjawab ulang mana yang perlu diuji, mana yang perlu ditambahkan. Kemudian keyakinan kelas itu kemudian ditempelkan di dinding. Jadi biar mudah agar diingat dan dilihat semua warga yang ada dalam satu kelas tersebut. Hari ini kita akan buat yang namanya keyakinan kelas. Apakah sudah pernah tahu keyakinan kelas itu? Belum. Nah, keyakinan kelas itu berisikan hal-hal yang positif yang perlu kita lakukan sebagai warga yang ada di kelas ini. Kalau Bapak sebagai guru, kalian sebagai siswa. Ya. Jadi sadar akan pertama tugas-tugasnya. Kemudian budaya positif yang perlu dilakukan di kelas. Kemudian suasana yang tercipta di kelas. Kalau budaya positifnya sudah kalian lakukan, suasana seperti apa? Terdengar, terlihat, terdengar seperti apa, terlihatnya seperti apa. Itu nanti kalian bisa tuliskan. Kira-kira yang kalian inginkan apa? Itulah nanti yang kita jadikan keyakinan kelas. Selanjutnya bisa kalian tulis di kertas. Kemudian kita bareng-bareng bersama tempelkan di depan di sini ya, di kertas karton ini tentang keyakinan kelas yang sudah kalian rancang. Coba terus dulu.
Budaya positif misalnya juga apa? Kemudian apa? Disiplin yang gimana? Karena datang tepat waktu. Jadi yang tidak perlu dilakukan berarti datang terlambat. Jadi kalau bisa pakai kata-kata positif, tidak ada kata tidak atau bukannya. Contohnya kan bersikap positif. Memaham tentang berpakaian, berarti berpakaian yang rapi sesuai seragam sekolah. Rapi. Tidak berpakaian yang misalkan hari Jumat pakai hari Jumat pakai ini. Nah, itu kalau keyakinan kelas itu dilaksanakan, kita dengan mudahnya tidak merasa terbebani. Tapi kalau aturan, bedanya dengan aturan yang buat guru dan kepala sekolah dan jajarannya. Tapi kalian nggak tahu proses pembuatannya seperti apa, sehingga terkesan memaksa. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan apa-apa yang diyakini dulu, mana yang bagus, kemudian digabungkan, kemudian jadikan kesepakatan. Itu yang namanya keyakinan kelas. Selanjutnya sudah siap? Silakan dari bagian pertama silakan ditempel keyakinan kelasnya. Itu tentang apa? Bersikap positif. Kemudian selanjutnya tentang apa sih kira yang kamu tempel? Tentang percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Ya, menghormati orang lain. Itu sikap-sikap positif. Kemudian selanjutnya tentang apa? Setiap anggota kelas melakukan tugas. Ya, itu bersikap apa? Terlihatnya seperti apa, terdengarnya seperti apa. Kalau sudah keyakinan kelasnya sampai. Kemudian selanjutnya tentang apa? Guru dan murid. Nah, tugas guru dan murid. Jadi ya bukan hanya kalian yang bertugas melaksanakan, tapi guru juga punya tugas juga, ya kan? Selanjutnya ya keyakinan kelas. Apa tentang apa? Tugas guru dan murid. Ya, tugas dari guru dan murid. Jadi tugas di guru dan murid ada dua ya. Silakan yang mau membacakan tentang keyakinan kelas ini. Sudah ada beberapa macam ini yang ditempelkan kawan-kawan kalian. Silakan. Siapa yang mau baca? Pani silakan. Jadi biar kalian semua tahu, ini kan aspirasi dari kalian semua. Jadi keyakinan kelas yang kita sepakati dari kelas ini yang pertama yaitu ada bersikap positif. Yang pertama tampak seperti poin pertamanya datang tepat waktu, menyapa guru dan teman, berdoa sebelum dan sudah mengikuti pelajaran, memakai seragam sesuai jadwal. Yang kedua yaitu tidak tampak seperti. Yang pertama datang terlambat, yang kedua taat terhadap guru dan teman. Yang ketiga tidak berdoa sebelum dan sudah mengikuti pelajaran. Yang keempat memakai seragam tidak sesuai dengan jadwal. Keyakinan yang kedua yaitu percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Yang pertama tampak seperti menghormati guru dan orang lain
belajar dengan tekun, berkreasi dalam belajar, mengerjakan tugas yang diberikan guru, bertanya jika ada yang kurang dipahami, menjalankan keyakinan kelas, bersikap positif, kolaborasi dengan teman. Ya, terima kasih. Silakan. Nah, itulah tentang keyakinan kelas dari aspirasi kalian yang sudah kalian tempel. Bapak harap apa yang sudah kalian sepakati sebagai keyakinan kelas kita lakukan secara bersama-sama sehingga tercipta suasana kelas yang kondusif dan bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya segitiga resolusi. Jadi segitiga resolusi itu adalah proses memberi kesempatan kepada siswa untuk menciptakan kondisi untuk memperbaiki apa yang sudah diperbuat kesalahan mereka. Nah, supaya kenapa? Bukan menembus kesalahan aja, tapi dia bisa kembali lagi. Kalau dia bermasalah dengan kawannya, dia bisa kembali lagi dengan keadaan tanpa merasa bersalah, karena dia sudah melakukan tahapan-tahapan 3 tahapan dari segitiga resolusi. Nah, segitiga resolusi tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan misi kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, pasti semua pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Harusnya kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan yang sudah terjadi. Kamu berhak merasa begitu, apakah kamu menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan adalah punya tujuan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia yang ada di mata tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar tentang manusia, kita bisa tahu cara-cara efektif untuk memvalidasi tindakan. Ini salah satu contoh pernyataan berkaitan dengan validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang bisa juga berkaitan dengan keyakinan kelas. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika kita sukses setelah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang telah tervalidasi di langkah yang kedua, maka anak-anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakininya. Kemudian kita bisa membedakan anak kepada hal-hal baik yang diinginkannya. Contoh dari pertanyaan dari guru atau guru BK, contohnya ini, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa yang kita bayangkan tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu salah satu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Ini satu video dari saya tentang penerapan segitiga resolusi kepada siswa yang bermasalah. Selanjutnya Bapak Ibu guru bisa melihat tayangan dari contoh penerapan segitiga resolusi.
Nah, itu contoh penerapan segitiga regresi untuk siswa yang bernama Tegar. Tentang masalahnya adalah tidur di kelas. Jadi itu bisa kita terapkan, aplikasikan ke siswa-siswa kita yang dengan masalah yang berbagai macam. Intinya menggunakan prinsip segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi. Nah, ini posisi kontrol untuk guru. Nah, kalau kita sudah mengisi segitiga restitusi, kita lanjut ke posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kita adalah penghukum. Aturan. Kemudian sebagai teman. Kemudian yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima, yang sangat disarankan dan dilakukan oleh kita sebagai guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, untuk posisi kontrol sebagai penghukum, seorang hukum biasanya akan hukuman fisik maupun yang verbal, perkataan. Contohnya, patuhi aturan saya, atau awas kamu nanti hukum, suruh lapangan, clean lapangan 5 kali. Padahal anak itu lupa mengerjakan tugas, tapi dikasih hukuman yang melebihi tingkat kesalahannya. Ya. Hasil dari kemungkinan ini dari posisi penghukum membuat siswa akan merasa marah atau pendendam, dan efeknya dia bersifat agresif, atau bisa juga dia akan melakukan tindakan-tindakan tadi yang lebih buruk atau melakukannya lagi di lain waktu. Jadi itu efek dari posisi penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya suaranya lembut, lemah gitu. Tapi membuat bersalah ini menggunakan keinginan orang lain. Kemudian dia akan orang lain itu dibuat tidak nyaman, merasa rendah, merasa tidak bisa. Contohnya ya, perkataannya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Mak. Kan pelan-pelan misalnya. Berapa kali bapak ibu harus ngingetin kamu? Dibuat dia merasa bersalah, disentuh hatinya. Kalau dia buat kecewa bapak ibunya di sekolah. Nah, kondisi ini berdampak bagi anak tentang mentalnya, jadi dia merasa bersalah.
mengecewakan guru, mengecewakan pihak yang ada di sekolah, orang tuanya mungkin dikaitkan bisa. Kemudian anak ini akan dalam dirinya merasa gagal, kemudian trauma, kemudian jadi amarah-amarahnya meluap dan tidak bisa dikendalikan. Jadi intinya membuat anak tidak percaya diri. Dalam kedepannya bisa membuat anak tidak percaya diri. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini memang tidak menyakiti murid, tidak membentak, tapi dia berupaya kontrol ajakan, seolah-olah dia kawan. Kadang kawan itu pasti diikuti kan gitu, ada usia gitu. Makanya diusahakan kayak selama media. Tapi ada beberapa dampak yang kurang bagus. Jadi salah satu contoh perkataan pernyataan dari guru, ayolah bantu di bapak ya, kamu gak sayang sama bapak gitu. Ayo ingat bantuan bapak, kemarin kan bapak udah kasih nilai bagus, masa kamu masih telat aja, gak kerjain tugas. Pada saat pelajaran bapakmu jalan-jalan hari ngomong sendiri, dibuat merasa punya udah hutang budi, seperti kawan hutang budi kan gitu. Tapi sebenarnya itu bukan prinsip kawan, karena kawan itu pasti memahami nilai-nilai kebajikan, saling mengingatkan, bukan hutang budi dan segala macamnya. Nah, hal positifnya dari ini cuma ada positifnya, hubungan yang baik antara guru dan murid. Tapi ada dampak negatifnya. Murid hanya akan bertindak baik pada guru yang merasa diri dia itu sebagai teman, dianggap sebagai teman. Tapi guru lain dia akan melanggar peraturan itu. Jadi akhirnya murid itu tergantung pada guru tersebut, cuma berpangku pada guru tersebut yang dianggap sebagai kawan. Padahal guru-guru sekolah kan banyak sekali. Kemudian posisi memantau itu berdasarkan peraturan dan konsekuensi itu. Dia melihatnya gitu, kamu lakukan apa, peraturannya apa. Tapi dia tidak dia itu tidak menggunakan hukuman yang terlalu verbal, tapi dia sanksi dan konsekuensi. Kemudian memisahkan hubungan pribadi, dia memisahkan, dia tidak ada hubungan pertemanan antara murid dan siswa. Contoh jadi pernyataannya ini, peraturannya apa, ya kan? Kan sekolah tepat waktu pukul jam berapa? Kamu udah sampai sekolah jam berapa? Itu salah satu contoh pertanyaan. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa dari sikap kamu, dari perilaku kamu yang melanggar aturan ini? Jadi dia selalu mengingatkan kembali kepada peraturan-peraturan yang telah disepakati di sekolah, peraturan yang memang tertulis di sekolah. Ini juga punya dampak. Siswa mengetahui konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Tapi konsekuensi ekstrinsik karena dia mengikuti peraturan, bukan berdasarkan nilai-nilai kewajiban yang telah dia yakini. Selanjutnya, posisi yang sangat diharapkan dari program guru penggerak agar guru-guru itu berada posisi kontrol sebagai manajer. Bukan hanya manajer pada perusahaan aja ya, atau pelatih bola. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu yang sama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan. Murid disuruh mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid atas kemauan dia menemukan solusi atas permasalahannya. Contoh pernyataan dan pertanyaan tentang posisi kontrol. Contoh ini, keyakinan kelas apa yang telah sudah kita buat? Jika kamu melanggar keyakinan kelas, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal yang telah kamu lakukan? Dari posisi kontrol ini, murid akan tersadar dengan sendirinya, diajak kembali meyakini kembali apa nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dia yakini. Kemudian murid akan paham akan konsekuensi yang dia dapat dari kesalahannya, paham dengan sendirinya, mandiri tanpa perlu diingatkan tentang peraturan-peraturan sekolah.
Jadi ini contoh dari penerapan 5 kontrol dulu, ada dari posisi penghukum, yang kedua dari posisi membuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, kemudian yang terakhir posisi manajer. Nah, selanjutnya silakan disimak videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini video yang menarik berkaitan dengan posisi kontrol. Ini yang saya mau tanyakan kepada kawan-kawan guru, kira-kira silakan kira-kira apa yang sering dilakukan dari kelima posisi kontrol tersebut? Silakan. Gak apa-apa, kita kan sharing di sini. Boleh dua kan posisi kontrol kan semua orang kan bisa dua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Taris, dari 5 posisi tadi, nah itu semuanya sudah saya lakukan Pak, 5-nya. Mulai dari yang pemantau. Kendalanya di sekolah ini kan Pak, ketika kita sebagai pemantau, anak itu sudah tahu kesalahan yang dia lakukan. Kemudian anak itu juga sudah tahu apa solusinya supaya kesalahan itu tidak terulang. Nah, permasalahan yang muncul itu terjadi lagi seperti itu. Dia sudah sadar diri, tapi tidak mau melakukan yang sudah dia buat, komitmen yang sudah dia buat. Jadi kita yang sudah melakukan pemantau, karena berulang-ulang kali si anak buat kesalahan, menjadilah kita yang sebagai penghukum jadinya gitu Pak. Terima kasih. Ya, ya kita ya gitu balik lagi dari posisi yang manajer balik lagi ke penghukum karena melihat siswa yang terus siswa itu wajar, ya kan? Kemarin saya pun ada bertanya dengan fasilitator kalau siswanya itu wajar, kayak mana itu caranya? Bagaimana itu solusinya kan gitu. Itulah pentingnya kita sebagai guru, pentingnya selalu menanamkan budaya positif. Berarti kalau siswa yang selalu menanyakan hal tersebut, berarti nilai-nilai budaya positif, nilai kebajikan universal itu belum masuk sampai mendalam ke dalam apa yang dia yakini dalam dirinya. Makanya sudah udahlah, itu kan nanti bisa berjalan gitu. Makanya kita sebagai guru jangan bosan-bosan untuk terus mengingatkan, terus membudayakan. Ya salah satunya dengan apa? Kita guru jadi sebagai teladan. Lama-lama mereka akan terbuka. Kemudian untuk sikap manajer, kita perlu menggunakan kata-kata yang membangun semangat. Kemudian sampai kita kaji terus sampai masalah yang paling dalam itu kita terus gali-gali terus. Jangan 1-2 pertanyaan aja, tapi kita perlu gali sedemikian apa akar masalahnya sebenarnya dari apa aja gitu.
Itu dari hasil yang sudah kami tanyakan dari fasilitator seperti itu. Karena efek yang timbul dari mental anak, terutama penghubung, nanti dia akan timbul sebagai pendendam dan mengulangi kesalahannya lagi. Jadi kemudian untuk yang efek buruk dari pembuat bersalah, anak jadi akan minder, merasa nggak percaya diri. Jadi dia bisa diberi kesempatan memperbaiki dan dia tidak tahu kadang kemampuan yang perlu kemampuannya itu apa, makanya anak akan minder. Kemudian untuk posisi pemantau ini ya, anak yang maunya ya peraturan aja, nggak mikir dalam peraturan itu ditekan karena apa, konsumen keyakinannya itu apa, nilai belajar lebih besar itu apa. Kemudian untuk teman ini yang sangat berbahaya karena menimbulkan kurangnya merawat guru. Anak merasa guru itu ya teman, udah nggak terlalu dikali, nggak terlalu berkali, penting setara aja gitu. Kalau manajer itu dibangun motivasi intrinsiknya dibangun, bukan intrinsik aja seperti menghukum, membuat bersalah atau lebih lagi memantau. Intrinsiknya lebih kuat karena dia melihatnya peraturan penghargaan, imbalan. Jadi kalau intrinsik itu nggak perlu digali ya semudah itu. Ya itu yang kita sabar-sabarnya sebagai guru karena kita tugasnya adalah mendidik anak bangsa. Nah kesimpulannya adalah dari penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian tadi yang kita sebagai teladan, profesionalitas, sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai among, yaitu manajer yang dapat menuntun murid agar berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih apa yang telah